أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rasuluh Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab, masuk ke muka surat 40 dari level yang ketiga. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsu tasi'a asyar tamarin. Pelajaran yang ke-19 yaitu perlatihan. Awalan, pelatihan yang pertama, ajib bi la au na'am. Oh, ini senang sekali ya berarti ya jawabannya. Yaitu nulis pendek aja. Jawab dengan ya atau tidak, tidak atau iya. Yang pertama, buka surat 40. Ana usammillaha indal intiha minat ta'am. Saya menyebut nama Allah, maksudnya ya tentunya apa? Bismillah. Saya mengucapkan bismillah ketika selesai makan. Ya? Naam, ya? Baik. Sih sebenarnya tetap ada nama Allah kan ya? Bilang alhamdulillah pun menyebut nama Allah. Makanya tadi terjemahannya dirubah biar disesuaikan dengan keinginan si penulis bukunya, yaitu menyebut bismillah. Jelas kalau nyebut nama Allah memang alhamdulillah pun ada nama Allah. Sebenarnya tidak salah. Tapi kita tahu yang beliau inginkan. Yang kedua, tadi tunjuk jari. Apa itu? Intiha, selesai. Ya, ketika selesai. Yang kedua, ana akulu al-aruz biyamini wa akulul baqal bisimali. Oh. Saya makan nasi dengan tangan kanan dan memakan sayur dengan tangan kiri, ya. Lah, yang betul apa? Dibalik. Dibalik. Ya, cukup dengan tangan kanan aja. Iya. Jadi kalau jawabannya cuma elak memang agak itu juga ya. Agak ada kemungkinan cara lain. Ya. Harus, yaitu apa? Nasi, rice. Kenapa? Yang ketiga, ana la amuddu yadi li akula ta'ama akhi. Saya tidak menghulurkan tangan saya untuk memakan makanan saudara saya, ya. Kita paham yang beliau inginkan. Ya, yaitu ya, saya tidak berbuat demikian. Baik. Yang keempat, idza kana syarabu harron. Jika minumannya itu panas, fa inni anfukhu fih, maka saya akan meniup ke dalam minuman itu hatta yabrud, sehingga menjadi sejuk, ya. Lah, baik. Yang kelima, ana asyrabul ma'a min fisiqa. Saya meminum air dari mulut jak, ya. Nah. Lah, baik. Berarti apa? Dari buntutnya jak. Enggak juga ya, jelas kita paham maksudnya. Sanian yang kedua, sil khoton minal amudil alif ila ma yunasibuhu fil amudil ba. Hubungkan baris dari kolom alif kepada lafaz yang sesuai dengannya di kolom ba. Lihat ini, ana akulu. Siapa yang melanjutkan ana akulu? Kira-kira Ibrahim paham nggak ya? Belum paham ya? Ya apa? Iya, biyamini. Tayyib, ana akulu biyamini. Kemudian ana astanji, saya membersihkan najis, ya. Bisimali. Tayyib. Idza kana syarabu haran, jika minumannya panas, ya. Mana yang sesuai? Fala anfukhu fih, apa artinya? Apabila air itu panas, saya tidak meniupnya. Iya, kalau minuman itu panas, saya tidak meniup ke dalamnya. Berarti gimana? Langsung diminum panas-panas?
Tentunya bukan itu yang dimaksudkan, iya. Tunggu atau pakai kipas angin dan semacamnya. Pakai kipas. Yang keempat, idzan tahaitu minal akli wasyurb. Jika saya selesai dari makan dan minum, saya mengucapkan apa? Ahmad, ghufranak. Iya, alhamdulillah. Kalau ghufranak ketahuan makan di mana. Baik, kemudian idza aradtu an akula au ashrab, jika saya ingin makan atau minum, saya mengucapkan apa ya? Allahumma inni a'udzubika. Iya, bismillah. Oh iya. Ada enggak yang ketika mau makan malah bilang Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is? Nah, ketahuan mungkin apa di siang hari Ramadan. Makan sembunyi-sembunyi harus masuk ke bilik tandas. Kemudian aku lo ingdal khuruji minal bait, saya berkata tatkala keluar dari rumah ya. Ayo. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah wala haula wala quwata illa billah. Kemudian aku lo ingda dukhuli ilal bait. Biasanya sih dukhul fi ya biasanya. Saya berkata ketika masuk ke dalam rumah ya. Iya, bismillah. Kemudian idza dakhaltul khala aqul. Kalau masuk bilik tandas saya mengatakan apa? Bismika amutu. Ayo, a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bila mengatakan bismika Allahumma amutu wa ahya, kalau masuk bilik tandas, mungkin kalau ke Singapura itu ya, katanya bilik tandasnya setiap boleh untuk tidur katanya. Entah. Tapi tidur dengan siapa di bilik tandas tuh? Kemudian idza kharajtu minal khala aqul. Kalau keluar dari bilik tandas mengucapkan apa? Mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi at'amani. Hah? Jumpa tidak? Gimana? Tak jumpa. Belum jumpa. Apa? Iya, tinggal ghufranaka yang belum. Jelas? Ya, iya, kalau bilik tandas, iya. Sih, sebenarnya hadisnya mutharib, tapi misalkan kita anggap dia sahih ya, itu jawabannya. Kemudian kita masuk ke muka surat 41. Salisan, yang ketiga, akmilil faragh, lengkapilah tempat yang kosong. Ittaqu nuqat, jauhilah, hindarilah. Qalu wa mal la'anan, mereka bertanya apa dua perkara yang mendatangkan laknat. Tapi berarti titik pertama apa jawabannya? Wa la'anain, apa artinya la'anain? Kenapa nain bukan yang lain-lain? Berarti ada berapa dia? Iya, dua apa? Dua perkara yang apa? Bukan itu. Tadi sudah diterjemahkan. Dua perkara yang apa? Dua perkara yang dilaknat. Iya, yang dilaknat atau mendatangkan laknat. Qal alladzi yatakhalla fi, yaitu orang yang buang hajat fi nuqat apa? Firashin nas. Nah, itu untuk bayi itu baru boleh. Kenapa? Ya tariqin nas, di jalanan. Yang berak di atas tilang siapa berarti? Bayi. Masih bayi belum paham. Aufi, yang lain apa ya? Iya, zillihim. Apa arti zillihim? Iya, tempat berteduh, tempat bernaung. Iya. Yang kedua, amatu azab, hampir semua siksaan titik-titik. Ya. Siksa apa? Bisa babi adami tanazzuh itu. Bisa bagi Iya, tapi titik-titiknya itu siksaan di mana? kubur. Iya, di kubur, betul. Disebabkan tidak membersihkan diri min tidak membersihkan diri dari apa? Kotoran yang macam mana? Kotoran kucing, kotoran apa? Kotoran cicak.
Kotoran tikus? Iya, tidak membasuh dari apa? Oh, bukan itu. Apa? Iya, dari kencing, tidak membasuh dari kencing, membasuh aurat dari kencing. Iya. Baik, yang ketiga, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min titik-titik nuqat siqa, ya. Min lupa. Ada di muka surat sebelumnya kan soalnya itu. Ya. Ayo, fi min fis siqa, apa arti fi? Iya, di mulut dari jak, dari teko, dari ceret dan semacam itu. Baik. Kemudian yang keempat, zajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuqat qaiman. Rasulullah melarang dari titik-titik sambil berdiri. Ya. Iya, syurminaan anisyurbi qaiman, minum sambil berdiri. Yang kelima, minas sunnah, termasuk dari sunnah, an tatanafasa inda syurbi kharija nuqat salasan. Bernafas ketika minum di luar rumah, di luar gua, di luar negeri. Iya, boleh di luar cawan, di luar apa itu namanya? Iya, betul, cawan. Atau ya tergantung dia meletakkan airnya di mana, bejana dan sebagainya. 3 kali. Yang terakhir, idza faragtu minal akal aqul. Kalau selesai dari makan saya mengatakan apa? Zid. Alhamdulillah. Bukan minta tambah. Iya, alhamdulillah sudah kenyang. Baik. Iya, kenapa? Ini wah. Ada beberapa zikir. Intinya kembali ke tahmid. Kita lihat muka surat yang ke-43 Al-Wahdatus Salisah. Pada fasal yang atau juz yang ketiga itu ada 5 pembahasan adab. Yang pertama adabul masyi, adab dalam berjalan. Yang kedua adabut thariq, adab ketika di jalanan. Yang ketiga adabul masjid, adab tatkala di masjid. Yang keempat adabut talibil ilm, adab penuntut ilmu. Yang kelima adabul majlis, adab di dalam majelis. Oh ya, kita langsung masuk ke muka surat 44. Yang pertama, beliau mengatakan ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, adabul masyi fit thariq, adab berjalan di jalanan. Qala Allah Ta'ala, wa la tusair khaddaka linnas. Jangan engkau memalingkan pipimu untuk manusia. Maksudnya adalah kalau berbicara wajah kita menghadap ke dia, menghala ke dia, bukan menghadap ke yang lain sehingga pipi kita lah yang berhadapan dengan dia. Baik, sebagaimana kita tidak suka kalau orang mengajak kita bicara tapi memalingkan wajah, nah, kita juga hendaknya tidak berbuat itu. Mungkin ini budaya tak tahu budaya mana, Cina atau sebagian orang. Nah, kita dianjurkan, diperintahkan untuk tidak meniru yang seperti itu, tapi apa? Menghormati, menghargai teman yang diajak bicara. Baik. Para ulama mengatakan hukumnya adalah makruh untuk memalingkan wajah, tidak sampai haram. Tapi ya makruh untuk dihindarkan tentunya agar tidak menyakiti hati saudara kita. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan engkau berjalan di bumi maroha, tamarruhan, yaitu dengan angkuh, dengan congkak. Disebutkan oleh sebagian salaf dalam tafsir itu, maksudnya adalah dengan membusungkan dada. Dadanya maju ke depan, seakan-akan, apa yang maju ke depan ya? Entah, tak tahu juga. Yang lain mengatakan, yaitu berjalannya dengan apa? Tamayulan, yaitu miring kanan, miring kiri. Yaitu apa? Gaya berjalannya orang yang sombong, yang angkuh. Tapi berjalan biasa seperti di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna, dan para hamba ar-Rahman
Mereka adalah hamba dan mereka dinisbatkan kepada zat yang maha penyayang. Baik. Yaitu mereka adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan haun, yaitu dengan merendahkan diri, tidak menyombongkan diri. Baik. Adapun orang yang membiasakan diri berjalan dengan tabakhturan, yaitu pongah, sombong, membusungkan dada, melihat ke atas, baik, yaitu meninggi-ninggikan diri sambil ta'ajuban, merasa ujub dengan rambutnya yang cantik atau dengan pakaiannya yang indah. Maka Rasulullah telah menyebutkan dalam hadis Abi Hurairah itu, ternyata dia ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah. Wala yazalu yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Dia berbolak-balik di dalam tanah sampai hari kiamat, yaitu terkena siksa kubur. Tapi kan sudah mati. Di alam kubur orang hidup disiksa. Na'udzubillah. Maka yang seperti itu, karena ini dibina di atas kesombongan, maka hukumnya adalah jadi haram, bukan sekedar makruh. Karena kesombongan walaupun seukuran dzarrah itu termasuk dosa besar. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seukuran dzarrah kesombongan. Baik. Walaupun seukuran dzarrah itu sekecil apa ya? Tak tahu. Alal khilaf, ada yang mengatakan dzarrah adalah sekecil dzar, yaitu apa? Semut kecil. Ada yang mengatakan dia adalah adna misqali syai', yaitu ukuran yang paling kecil. Entah yang paling kecil macam apa, tak tahu. Baik. Tapi kesombongan itu macam apa? Orang memiliki sudut pandang beraneka ragam. Dianggap kalau tidak ikut saya berarti sombong. Nabi mengatakan apa itu? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Adapun kalau orang sekedar pakai slipper dan suka dengan slipper yang cantik, sombong tak itu? Atau pakaiannya bagus, dia suka pakai pakaian bagus, itu sombong atau tidak? Nah, itu bukan kriteria kesombongan. Makanya sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu ayyakuna antakuna na'lahu hasanah. Wahai Rasulullah, seseorang itu suka jika slipernya, alas kakinya cantik, wasaubuhu hasanan, pakaiannya bagus. Rasulullah SAW mengatakan laisa bidzak, bukan yang itu, tapi kesombongan adalah itu tadi, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Dalam riwayat yang lain di luar sahih, al-kibru safahul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah bersikap masa bodoh, tak ambil berat terhadap kebenaran dan meremehkan orang lain. Ternyata walaupun seukuran dzarrah, ini orangnya tidak akan masuk surga. Ini berarti kalau tidak masuk surga berarti kemana tempatnya? Iya, tentunya adalah di neraka, betul. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, yaitu dari Abi Salamah bin Abdurrahman, beliau mengatakan iltaqa Ibnu Umar wa Abdullah bin Amr ibnul As ala sofa, kalau tak salah ala sofa ya, atau alal marwah, ana terlupakan. Ibnu Umar dan Abdullah bin Amr ibnul As berjumpa di Gunung Sofa, kalau tak salah, atau marwah, ana lupa salah satunya itu. Baik, kemudian mereka melakukan mudzakarah hadis. Baik, kemudian fawalla Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr kemudian berpaling, pergi. Wa baqiya Abdullah ibnu Umar yabki. Tersisalah Abdullah bin Umar dalam keadaan menangis. Faqultu ya Aba Abdurrahman, madza yubkik? Saya bertanya, kata siapa tadi? Abu Salamah bin Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, kalau Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, tapi ini Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Apa yang membuat Anda menangis? Faqal inna hadza, yakni Abdullah bin Amr ibn al-As yaqul annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min kibrin akabahullahu ala wajhihi finnar. Maka beliau mengatakan sesungguhnya orang ini, Abdullah bin Amr ibn al-As, menyatakan dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa di hatinya ada sebiji sawi kesombongan, Allah akan menelungkupkan wajah dia ke dalam neraka. Ini jelas dosa besar. Jadi kalau sekedar memalingkan pipi itu makruh.
Tetapi berjalan dengan sombong ini dosa besar karena ada ancaman-ancaman tadi. Kemudian Allah mengatakan di sini innallaha la yuhibbu man kana innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang mukhtal. Mukhtal adalah angkuh atau membanggakan diri sendiri. Fakhur yaitu sombong terhadap orang lain. Ini maknanya hampir berdekatan mukhtal dengan apa? Fakhur. Ada yang mengatakan mukhtal itu fi misyatih, yaitu berjalan dengan angkuh, dengan pongah karena merasa dirinya besar. Sementara fakhur itu fi qalbih, yaitu mengagum, yaitu merasa kagum dengan diri sendiri. Jadi mukhtal ini secara fisikal, jalannya berjalan orang yang sombong. Kalau fakhur itu jiwanya merasa hebat. Baik. Ada yang lain menafsirkan mukhtal itu mengagumi diri sendiri, sementara fakhur itu menghina orang lain. Intinya dua-duanya ini adalah apa? Perkara yang haram, dosa besar. Wa qsid fi masjid, ini masih bagian dari adab di dalam berjalan. Sederhanalah engkau di dalam berjalan, yaitu apa? Jangan terlalu laju macam LRT atau apa itu, dan jangan pula jalan yatamawat. Kata para fuqaha, kata para salaf, yaitu apa? Seperti orang mau mati, jalannya lambat, seperti nggak tahu yang jalannya lambat sangat itu apa ya? Siput kah? Nah, siput kok ya? Nah, dikatakan tamawut. Tidak, tapi jalan dengan apa? Sederhana, sesuai keperluan. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berjalan maka seakan-akan bumi itu dilipat, yaitu beliau jalannya agak cepat. Tapi tidaklah sampai kemudian membahayakan diri sendiri, meninggalkan istri di belakang misalkan, atau membahayakan orang lain yang terlanggar-langgar misalkan. Baik. Tapi intinya kepada apa? Iqsid, yaitu sederhana. Waghdud min sautik, dan rendahkan suaramu. Iya, jangan melengking-lengking seperti apa itu sirin atau seperti alarm atau apa, tidak. Tapi suara perlahan-lahan saja sesuai keperluan. Nah, kalau temannya mungkin telinganya tak kuat, dibantu dengan agak dikeraskan sedikit. Intinya adalah sesuai kemaslahatan bersama. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling mungkar, yang paling dibenci, paling tidak disukai adalah suara keledai. Macam mana suara keledai ya? Wallahu alam ya. Mereka masih dekat dengan kuda ya, mungkin macam-macam itu, tapi Allah mengatakan keledai berarti lebih buruk dari suara kuda. Wallahu a'lam. Baik, lanjutannya besok insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin.